Nah, upaya tim 01 agar dilakukan pungutan suara ulang itu tidak terkabul. Wes toh di ibu kota mau curang wih angel. Begawan ki mengira nih. Saya pikir pilkada DKI gimana nih, jangan gumun ki banget ini. Rasanya aneh gitu loh, unik, lucu, mengherankan. Wes pokoknya campur adur, campur baur dan sebagainya. Ibarat permen itu rasanya nano-nano, semua rasa ada. Semua rasa ada ngelihat pilkada DKI ini. Berbabakan yakin, optimis, kekeh, dan tegak lurus. Ya dari timnya Kang Ridwan Kamil sama Pak Suswono ini. Ora goyah belas nih. Kurangnya mereka mung siji lho, kurang suara tok jane. Akhirnya kalah. Lah iya no. Nek gak kurang suara ya mungkin saya rung meneng. Umyak kegegeran terus nih. Gandeng kurang suara karena kurang suaranya ora sida gegeran ning gergeran. Tahu gergeran itu? Gergeran itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu jadi ketertawaan. Ketawa lah, jadi geguyonan kalau bahasa Jawanya itu. Nah ini yang masih saya gulai, yang tak cari ini Kang Emil bar coblosan sehari atau 2 hari sesudahnya itu. Iso mak plasceling hilang itu. Kayak ceritanya jin dan jin dengan CTI itu. Zamannya Sahrul Gunawan masih aktif jadi artis itu loh. Atau kisahnya Tuyul dan Mbak Yul. Ah, sudahlah, Mbak, sudahlah. Sudah Kang Emil. Andai kata Anda itu rasional, terimalah hasil pilkada dengan lapang dada. Kalau tidak terima, tidak perlu banyak alasan ke media. Daftarkan gugatan langsung ke MK aja lah. Usai hari coblosan 27 November lalu. 27 November lalu. Ya tim sukses, ya partai, ya pendukung. Nyodorin banyak kecurangan. Lah mbok sudah itu. Gugat aja ke MK. Lah sampai MK nutup batas pendaftaran sengketa pilkada, gak ada yang daftar juga. Lah terus yang kalian omongkan, kalian umyekkan itu apa itu sampai ngancem-ngancem mau ngelaporin KPU sama Bawaslu ke DKPP. Itu apa? Sampai memberikan sayembara hadiah 10 juta untuk menunjukkan pelanggaran pilkada di Jakarta itu ngopo. Ini kira-kira mau hanya ngegas tok itu atau menggertak tok mungkin atau nakut-nakuti penyelenggara pilkada supaya menangkan kandidat 01 atau apa. Oh, ini cuma perkiraan Begawan aja loh. Begawan kan jadi mumet ini, pusing ini. Ini kok ya lucu men itu. Pilkada di ibu kota negara loh itu. Kesannya macam pilkada di pedalaman aja. Terkesan pilkada itu kayak bisa diatur itu, di skenario, dikondisikan. Sehingga Mas Pram sama Bang Dul yang menang. Sepertinya begitu loh. Nah, karena banyak alasan ketika lawannya kalah tuh. Apa ya mungkin di Jakarta itu dibikin begitu? Masyarakat Jakarta pun sudah cerdas. Artinya cara berpikirnya sudah rasional. Nah penyelenggara pilkada terutama Bawaslu, apa mau diem aja kalau seandainya ada intervensi, ada pelanggaran, ada kecurangan, apa yang meneng wae. Itu di ibu kota loh. Dan mereka pas gak nerima atau keberatan atas kemenangan kandidat PDIP ini dasarnya yo karungan. Iya no. Lah saking banyaknya nek dikilokan itu ya masih sedikit itu sebenarnya. Nah, ini sudah karungan kok. Gak habis-habis ragam masalahnya itu yang diungkapkan, diobrolkan, diomongkan. Sekar dhewe. Nah, tapi mengapa? Pasti bodotone itu apa ya? Pasti saatnya tiba buat mendaftar gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Lah nggak ada tim yang masukin gugatan. Alias zong. Artinya umumnya kemarin itu ya cuma apa ya, cuma galagasi aja.
kalau menurut Om Begawan. Nah, pasti yang bingung kan tidak hanya Om Begawan ini. Ngompolus juga bertanya-tanya tuh. Nah, sebelum dibuka gugatannya saja, mereka rame-rame loh. Terus mempersoalkan coblosan di DKI. Banyak masalah yang diungkapkan. Kenapa begitu dipersilakan menggugat? Itu tidak dilakukan. Ya, persis cerita seorang anak yang aku sok-sok berani, nggak takut siapapun. Wah, kondelera umum yang menghadang bakal dihadapi. Pas waktunya tiba, malah si bocah itu ngilang. Orang ketok batang hidungnya. Ya nggak tahu kemana itu. Nah, ini ceritanya seperti itu. Ini loh yang membuat kita semua prihatin. Politik itu tidak dilandaskan pada menang-menangan. Bukan soal tidak menerima kekalahan. Atau siapa paling banyak bicara. Bukan itu. Di dalam politik itu kita diajarkan memiliki komitmen, dedikasi, integritas yang kudu dibuktikan. Yang harus dibuktikan. Apa yang diucapkan ini, itulah yang dijalankan. Nah, dalam salah satu peribahasa Jawa dikatakan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itu tidak ada kepentingan, hanya terus berkarya atau konsisten terus berbuat kebaikan. Nah, dengan kejadian di Pilkada DKI ini semacam cerminan ini. Cerminan kita bersama ini. Pelajaran politik ya luar biasa mahal serta berharga. Di daerah yang paling maju, paling disorot. Sebuah partai dikeroyok semua partai, tapi malah menang. Ya hanya Tuhanlah yang menggerakkan kemenangan itu, yang memberikan kemenangan itu. Karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Yang membalikkan semua campur tangan manusia, mau dikalkulasi dengan nalar, dengan ilmu politik, dengan rasio apapun. Ini janjiannya loh, janjiannya. Mas Pram sama Bang Dul itu peluangnya kecil sebenarnya untuk menang di DKI Jakarta. Tapi akhirnya bila Tuhan berkehendak, kita sebagai manusia bisa apa? Pertarungan di Jakarta ini kan kayak David lawan Goliat dalam cerita Alkitab itu. Atau semut lawan gajah, raksasa ngadepi manungso. Kayak Arjuna ngadepi raksasa yang kepalanya 6 atau 10 tuh. Di sini orang mungkin tak kalau menang itu. Ini juga membuat kita tidak boleh jumawa, sombong, gembede, meremehkan. Sepanjang masih ada peluang, semua diusahakan dengan keras. Dan ingat loh, buat menggeser pilkada jadi 2 putaran, selisihnya itu tidak banyak. Dalam persentase 0,07, gak ada 0,1%. Dan supaya persentase Mas Pram dan Bang Dul gak sampai titik 50,07%. Tidak selalu nambah suara ke Kang Emil dan Pak Sus. Atau ke Kang pasangan ke Pak Dharma dan Kun. Angka atau suara tepat ngurangi 0,07% milik Mas Pram Bang Dul hanya senilai 1.603 suara tok loh. Kecil. Dan selisih hanya segitu itu tidak kudu diblek. Kabeh ke 01 bisa dibagi ke 02 juga. Loh misalnya nih komposisi bisa 900 sama 700, bisa 1000 sama 600 dan lainnya. Masalahnya ngurangi 1.603 suara di Mas Pram sama Bang Dul. Harus ada bukti kuatnya. Minimal butuh 3 TPS pungutan ulang. Kalau 1.600 loh, satu TPS kan rata-rata 600 maksimal atau 500 lah. Ya, 3 TPS pungutan ulang dan mayoritas yang dilakukan pungutan ulang harus memilih 01 sama 02 misalnya. Andai kata harapan itu terrealisasi, maka persentase 0,07 lebihan suara Mas Pram Bang Dul akan turun dan capaian menang 1 putaran akan gagal. Dan di TPS 28 Pinang Ranti kan itu sempat tuh ada kejadian itu 19 surat suara dicoblos sama KPPS-nya. Dan sing nyoblos dilalah kok punya 03 itu. Nggak tahu ini. Apakah ini kesengajaan, lalu ada kesengajaan, atau ada permainan, atau ada jebakan, dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, dalam penyelidikan yang dilakukan Bawaslu, tidak ada perintah itu. Atau diatur, atau itu upaya kecurangan nggak ada. Ketua KPPS sama petugas Transtip nyoblos dikarenakan partisipasinya rendah di TPS itu.
Sing kliwat dicemplungke atau dimasukkan kotak itu hanya 1 suara dan 18 lainnya keburu ketahuan nggak jadi itu. Nah, upaya tim 01 agar dilakukan pungutan suara ulang itu tidak terkabul. Wes toh di ibu kota mau curang wih angel. Para kandidat bagaimana caranya? Kudu turun bener-bener berdialog dan ngobrol bareng masyarakat. Warga DKI itu warga yang beda kondisinya. Karakternya juga tidak mudah dipengaruhi, diintervensi nggak bisa. Nalarnya udah jalan. Nah, menurut Om Begawan, kepleset lidah tentang janda, baik Kang Emil hingga Pak Sus, itu pengaruhnya besar bagi warga Jakarta. Dugaanku loh ini, para konstituen PKS itu kabur, bikin males nyoblos. Karena ucapan-ucapan dari calon dari PKS ini. Nah, dalam berbagai dalih kubu RK dan Pak Sus itu kebanyakan bicara apapun jadi alasan gimana caranya 2 putaran. Wes pokoknya ngeyel. Mulai ada sayembara kecurangan pilkada berhadiah 10 juta, C6 tidak didistribusikan, mepet waktunya katanya, atau membagikan ke warga waktunya tidak melonggar, kemudian ada alasan stiker apa stiker ya? Stiker sebagai tanda yang ditempelkan di rumah itu sebagai tanda sudah didatangi oleh anggota KPPS itu ya dipermasalahkan. Dan juga tingkat partisipasi rendah dan masih banyak lagi lah dalih-dalih lain yang terus diomongkan agar 2 putaran. Ora iso. Kudune loh ini. Dengan diusung belasan partai, di backup sama presiden dan mantan presiden. Kemudian yang dijagokan itu mantan gubernur Jawa Barat. Kurang apa itu? Nek aku ya isin kakean alasan. Yang beginian ini jadi tidak mendapatkan simpati masyarakat, malah nanti dampaknya tidak baik. Tetapi beberapa partai pengusung ikut merasa gengsi, sehingga semula mendorong pendaftaran gugatan, baik Gerindra, Nasdem, serta partai lain, ya entah beneran dukung, apa cuma nggak tahu itu, apa sekedar formalitas. Ya mereka yang tahu. Ini kan hanya membaca dari yang tersebar di berbagai berita. Membuktikan ada kesalahan dan kekeliruan di DKI itu tidak mudah. Atau pelanggaran, atau kecurangan. Itu tidak mudah di DKI. Walau butuh geser 1.603 suara. Andai tak ada bukti valid. Itu susahnya setengah mati. Modal pentingnya itu di C1, lembaran C1. Tanpa perbedaan, ya akan percuma. Argumentasi yang selama ini disuarakan. Kan itu banyak yang berupa asumsi, alias sudut pandang saja atau masih abu-abu. Nah harapannya waktu asumsi-asumsi tadi dilempar ke publik, menjadi umyak, warga DKI berbondong-bondong datang ke tim sukses mereka. Menduduhkan bukti. Apa itu menduduhkan itu? Meroke, lu bahasa Jawanya. Apa ya? Memperlihatkan lah. Memperlihatkan, menunjukkan. Dan ini semua tidak terjadi. Lawang sing diiming-iming hadiah 10 juta saja nggak ada yang nyetor. Ke timnya Kang Emil. Apalagi semua gratisan suruh nyetorkan pelanggaran. Oh nggak ada, memang nggak ada. Lagian warga yang lapor kudu iso cerita beneran loh. Oh kalau dia nanti bohong bisa kena masalah hukum juga. Harus cerita apa yang dialami secara bener. Nah disetting, dibuat pura-pura, nggak akan bisa. Wong Jakarta kok diajak ngapusi, wah angel. Nah ini jadi catatan bersama ini. Seorang calon yang kayaknya akan gampang menang, ditambah hasil survei itu meyakinkan, tidak menjamin apapun. Orang kepleset lidah atau salah ucap, jangan dianggap loh tidak mempengaruhi pemilih. Ucapan-ucapan, tingkah laku dan sebagainya, sangat mempengaruhi pemilih khususnya di Jakarta yang memilih calon itu dengan nalar, logika, visi misi, etika adab, bukan sembako, bukan amplop. Jakarta nggak butuh itu. Lah merendahkan perempuan itu jadi faktor krusial yang membalikkan semua hitung-hitungan. Atau bahasa ilmunya hasil survei elektabilitas jadi berubah total. Kan hampir mayoritas survei menyebut pilkada akan 2 putaran kan. Ternyata grembiang terbalik. Ya seperti kita ketahui lah berdasarkan keputusan Pleno KPU DKI.
Oh ya, menangnya Mas Pram dan Bang Dul Rano Karno memang ada limpahan dari pemilih Pak Anies atau anak buahnya Abah. Nek Ahoker sudah otomatis atau mayoritas pemilih PDIP 100% milih Bang Dul sama Mas Pram. Nah, di kubu seberang yang sebenarnya berkurang itu kandidat Kim Plus. Yang ke 03 itu dikit gitu loh. Justru malah ke 02. Serta tidak menggunakan hak pilih mereka itu banyak. Maka ada 42 atau 48% tidak menggunakan hak pilihnya. Partisipasinya sangat rendah di Jakarta. Lah akibat kecewa dengan apa yang diomongkan tentang single parent tadi. Masalah janda. Kalau soal pengaruh Pak Prabowo, Pak Jokowi, atau Pak Rizik, itu tidak signifikan, itu abaikan saja itu. Yang jelas Jakarta sangat bahagia mendapatkan seorang pemimpin seperti Mas Pram dan Bang Dul Rano Karno. Selamat buat warga Jakarta. Salam dari Om Begawan, salam mengumpul. Dadah.